gitu. Kata Nepos kenapa nggak laporin si Kimbel? Sudah kan dokter sudah laporin itu satu paket. Langsung namanya dalam lidik guys. Jadi nggak melaporkan satu persatu. Kalau dalam lidik itu semua yang keterkait situ akan ikut nyangkut. Jadi bukan cuma Nepos, termasuk si Kim. Ya, jadi nanti pertama kali yang dipanggil ya memang Nepos. Nanti Nepos kan akan manggil Kim. Kim ikut kepanggil. Siapa lagi semua yang ada di situ pun akan tertarik. Misal SSSS pun ikut ditarik. Misal bagian pun ikut ditarik karena Doktif nggak satu persatu, sama seperti laporan Doktif di Suneo. Doktif tuh nggak melaporkan si Suneo secara pribadi guys, tidak. Doktif melaporkan dalam lidik. Jadi saking hafalnya, guys, Doktif belum masuk. Ini tahu nggak ini buku apa guys tuh? Doktif mau sekolah hukum guys, ya tuh. Karena kan Doktif kan dokter udah kumlot nih. Doktif kayaknya pengen sarjana hukumnya kumlot juga. Yang jelas ijazahnya nggak beli ya. Doktif sekolah, ya sekolah bener-bener sekolah. Nih lihat nih. Pegangannya Doktif sekarang ini bukan buku farmakologi ya, bukan buku dokteran. Pindah ke sini guys, ya pindah ke sini. Ya jadi pos ada pin ya. Itu Doktif sekolah beneran guys. Jadi sekolah hukum, fakultas hukum. Ini beneran sekolah beneran, nggak beli ijazah. Kurang lebih selama 3 tahun ya nanti Doktif sekolahnya. Jadi gitu. Jadi namanya pelapornya itu melaporkan tuh dalam lidik. Dalam lidik itu gimana guys? Ya kita belajar sedikit hukum ya. Dalam lidik itu gini. Jadi kalau misalnya Doktif itu misal melaporkan Suneo itu nggak langsung atas nama ini dilaporkan, enggak guys. Ya, hanya titipan Allah SWT. Masya Allah. Allah tidak dipergunakan secara Masalahnya baik. gini loh, enggak, masalahnya tuh malaikat itu kok ya enggak ada yang bisa dikasih duit gitu loh. Enggak ada. Coba kalau malaikat tuh bisa ada yang mau sama duta gitu loh, mau Doktif tuh 50 Orang dalam M. dong. Masalahnya malaikat ini enggak gelem. Doktif tuh bilang gimana caranya ngerayu malaikat gitu loh, supaya kita bisa negosiasi di kuburan itu gimana caranya supaya nyolong uang masyarakat tuh bisa dilupakan gitu, gimana caranya gitu. Masalahnya malaikat itu enggak bisa disuap disogok, enggak iso masalah Ini bener gak? Coba dicek dulu. Kan dah kan menyala baru kali ini loh Polda Metro Jaya bisa-bisanya bisa bikin konten. Arumi di kita cek dulu ya akunnya. sayang ya. Untuk pembelanjaan kamu kemarin ya kita cek dulu ya Kakak Arumi ya. Bayarnya kapan nih? Kalau misalnya Doktif live, Hebat loh. Coba tahu ya. Ntar biar dengerin. Ini tandanya PMJ gedek. Nih, tandanya PMJ gedek ini nih. Harumi chat seller ya. Dengerin. Oke. Putusan sidang pra-peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak sepenuhnya. PMJ bravo. Sudah sesuai dengan Love PMJ so much. berlaku. Materi pokok bukan kewenangan lembaga pra-peradilan. Ini aspek formil. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu. Tuh dengerin. Sun, panik ya Sun. Mau kabur ke luar negeri ya Sun. Deadline Udah sesuai dengan dicekal Sun. materi sehingga Kamu tidak akan bisa keluar cacat negeri. hukum dalam proses penetapan Untung kemarin udah keluar negeri jalan-jalan di Jepang ya. dari alat bukti pasal 184 KUHP. Sain Termohon sekarang. dalam hal ini melakukan Sain. pemeriksaan Mbok saksi pikir akunnya sebanyak Doktif itu ditahan, Doktif takut. yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Tuh. Putusan sidang pra-peradilan Lepo! dinyatakan ditolak sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Udah ya. Tuh, gitu. Udah ya. Jadi udah jelas ya guys. Jadi di sini udah jelas banget ya apa yang Doktif ucapkan, masalah tomat busuk, masalah DNA ikan sapu-sapu, stem cell itu adalah semua adalah cara dia untuk menipu kalian. Iya, dengan menggunakan profesi dokter sangat menjijikkan. Tapi kalau ngomong di hadapan masyarakat seolah-olah dia adalah pembela tidak menjual produk yang berbahaya, muncul lagi sekarang yang namanya kopi Gatot Koco. Ternyata kopi Gatot Koco mengandung bahan yang berbahaya. Kemana kamu Sun? Kemana suara kamu? Itu produk yang kamu jual. Ya kamu cari reseller, kamu iming-imingin dengan jual emas. Kamu yang dapat nanti dapetin emas. Kan gitu. Sementara yang mengkonsumsi bisa kena serangan jantung. Alasannya apa? Nanti alasannya pelsong. Itu bukan alasan pelsong. Nggak ada, itu asli. BPOM nggak mungkin beli melalui akun yang nggak asli resmi. BPOM itu beli asli resmi.
Ya, jadi jangan bilang kalau nanti Bepom dapetnya Pelsong, produk Gatot Mana Koco berani kamu. dia. Ya, Suneo, produk Gatot Koco kamu itu jelas berbahaya, itu bisa bikin orang metong serangan jantung. Ya, jadi untuk Pak Penyidik, Pak PMJ, tolong Pak Asep, Pak Kapolda Metro, Pak, orang ini wajib untuk ditahan sebenarnya, Pak. Dia udah membahayakan nyawa masyarakat Indonesia dengan menjual produk yang berbahaya, yang bisa membuat serangan jantung, Pak. Ya, Pak, ya memang dia punya buzzer, Pak. Ya, dia sangat besar buzzernya, Pak. Makanya Polda Metro Jaya akhirnya menyebarkan informasi melalui akun IGOI-nya secara resmi Polda Metro Jaya. Itu nggak pernah, jarang-jarang loh Polda Metro Jaya kayak begitu. Ya, karena udah gedek melawan satu orang ini. Ya, jadi jangan diputar balik ya, Sunio sama buzzer-buzzernya. Polda Metro Jaya tegak lurus merah putih. Nggak mau kemasukan uang kamu ya, Sun. Capek banget ya. Capek banget ya lewat Nepos ya. Ih, gemes deh, pengen kutik-kutik deh. Nepos sudah kemana aja sih? Udah habis duit berapa, Pos? Kok nggak berhasil tembus Polda Metro Jaya, Pos? Pos nih naikin kulit umi ke atas nih. Pos. Biar nggak sempot. Panas dingin dia. Sama panas Biar dingin nggak Sun yang turun Nepos kulitnya, melawan dokter. Pos. Stres ya. Semalam Kan katanya nggak udah. bisa tidur ya. Semalam kumat lagi diarenya, GERD-nya. Ya, ya Sun. Suneo. Sun. Gini ya, dokter dari awal sudah bilang ke kamu, Sun. Dengan penyitaan akunnya Doktif, kamu berpikir Doktif akan mundur melawan kamu. Fakta yang sebenarnya sedikit pun, ya borok-borok satu langkah, 1 senti pun Doktif nggak akan berhenti mundur melawan kamu. Wahai penipu ratusan miliar uang masyarakat dengan menggunakan profesi dokter. Masih lumayan tuh kalau misalnya piting itu bisa di ini, Doktif piting mulutnya kamu itu. Siapa? Nepos Icut. Suneo, Oh, kira Nepos binti Icut. Hidung cut bray. nggak akan mundur. Akun rezeki itu Allah yang atur. Akun sekian juta kamu sita, silahkan ambil. Jangan harap dengan itu Doktif ketakutan. Rezekinya Doktif itu bukan elu yang atur, Suneo, atau geng tikus atau geng mafioso, geng SS yang lain-lain itu. Enggak. Ya. Yang atur tuh yang datang tuh Allah, bener-bener yang ngatur. Ya. Dan ternyata sekarang terbukti. Pada saat Doktif lagi live, akun Doktif disita pertama kali. Dia muncul di live-nya Doktif sambil meledek. Susah kan sekarang dapat duitnya, kecil kan penontonnya. Terus mau pikir mentalnya Doktif down? Nggak peduli. Emang kalau penonton kecil kenapa? Emang kenapa? Doktif nggak mau bayar viewers robot. Nggak mau. Asli penontonnya Doktif tuh nggak mau bayar-bayar begituan. Ya bukan tipenya kayak lu, Sun, yang menghalalkan segala cara untuk ngerebutin uang masyarakat. Nggak mau Doktif. Gitu. Dan ternyata apa sekarang? Kamu sendiri yang nyusup kan? Kamu ngata-ngatain yang namanya NM. Bilang, enak kan di dalam 11 tahun kan? Siapa nanti yang akan lebih lama di dalam? Enak kan di dalam 12 tahun plus 5. Plus 5. Hah? Itu yang namanya NM, gak ada apa-apanya dibanding kamu, Sun. Iya, dia cuman diduga ngerugiin cuman yang namanya DRG doang. Ya, diduga merugikan hanya 4 miliar. Kamu ratusan miliar, petetang-petetengnya luar biasa. Bisa-bisanya nyerang yang namanya Nikita. Kagak sadar diri lu ngerugiin ratusan miliar uang masyarakat. Rasain sekarang gimana? Hah? Gitu. Ayo, mujairnya pada masuk yuk, pada kerja, mujair, ayo pada ayo kerja. Ayo masuk Kerja dong. sayangnya, kerja. Stres ya belain akhirnya PMJ menang, stres. Ayo bikin kerja, isu ayo lagi. mujairnya pada masuk yuk, kerja Bikin sayang, isu, ayo. lumayan kan. Lumayan, mumpung. Ayo Sebenarnya kalau masuk. kayak gini kita membuka rezeki buat para mujair-mujair yang ada di Betul, luar sana ya. bener. Betul. Tapi sekarang si Sunenya juga lagi pada panik, udah gak ada duit, katanya gitu. Masa kan udah mau jual rumah, rumah. Ya kalau nggak ada duit ngapain sampai ke 50 M Oh. gitu kan? Minjem kali dia minjem pay later udah- kali, oh, 2 kali bayar. Uang ratusan miliaran udah dibeliin rumah ya, rumah haram ya. Jadi Doktif nanti bakalan mau ngobrol sama Bukan Ustadz rumahnya Harif haram, Basalam. kelakuannya Pak mungkin Ustadz, yang haram. tolong nasihatin dia Pak Ustadz. Itu uang yang dipakai beli rumah tuh uang tomat busuk dari nipu tomat busuk Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah takut kalau ngomong balikin dulu, nanti kamu di akhirat kamu nanti ditanya-tanya itu rumah yang kamu tempatin itu dapat duit dari mana. Balikin, jual tuh rumah. Jual. Kalau kamu pengen damai, jual itu rumah, Sun. Ya, jual rumah kamu yang kamu pamerkan di medsos itu, jual. Kalau enggak, kamu tinggal di Shell. Enggak ada kamu tinggal di rumah kamu itu. Ya, Doktif akan bekerja keras menunjukkan semua bukti-buktinya di PMJ. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Enggak peduli, Doktif. Asal kamu enggak tidur di rumah kamu yang penuh dengan Dia masukin aja. tipu daya itu, rumah dari nyolong. Oke, Bun, kita langsung masukin ya. Dah, ya. ya tapi ya. Heh?
Ayo. Apa? Boleh ambil Guys, dokter tadi dengar. Jadi bakalan ada produk dari Mitu yang akan ambiarin seambiar-ambiarnya. Biasanya paling ambiar itu 99.000 guys. Acara syukuran Sunio kalah nyung sepratit, maka Mitu akan memberikan harga yang super spesial. Ini Mitu nih kayaknya seneng juga deh sama dokter. Kayaknya Sunio masuk kayaknya. Hah? Besok mau beliin aku nggak? 7.000 kayak. Itu saya yang udah bisa gak sih kita sama ownernya boleh dihubungin kali Ya, ya? boleh kali ya ownernya. Siapa tahu nanti bisa nyungsep lagi ya kan? Iya kan? Kasih harga nyungsep. Kasih harga nyungsep lagi. Tau nggak guys harganya bakalan berapa? Di angka 70 ribuan guys. Coba kita keluarin dulu Mitu ya, coba ya. Mitu lah, Coba kita Mitu cek dulu, Mitu. coba kita keluarin yang namanya Mitunya. Oh belum. Ya Lagi gimana di sih? Ya udah, setting guys. sambil namanya nunggu Mitu kita keluarin yang namanya Amiradam dulu dengan yang spray serumnya